Oke, kita lanjut lagi. Ternyata di video sebelumnya kita lupa untuk git init juga ya, biar kita bisa tahu perubahan apa aja yang telah kita buat. Kita pertama git init aja di sini, git init. Sudah selesai, kita coba git status. Oke ya, node module seharusnya kita masukkan ke git ignore. Kita tambahin di sini git ignore dot git ignore gini ya. Node modules, kemudian apalagi build ya nanti, atau this, tambahin semua. Udah, gitu aja. Simpan di sini. Coba git status. Nah, node module sudah nggak masuk ya. Sudah semua, kita git check out ke branch master aja. Oops, sorry, git check out main B master. Gini ya. Git status. Oke, git add semua. Git status lagi, harusnya sudah masuk ke staging semua hijau. Oke, git commit main m initial commit gitu ya. Oke, selesai. Sekarang kemarin kita sudah install ini ya Helmet, tapi kita belum implementasi ke sini. Maka kita bisa tambahkan langsung di sini, import Helmet from Helmet gini ya. Terus di sini kita tinggal jalankan aja pakai app.use Helmet gini. Selesai. Sekarang kita coba lagi, di sini ada perintah yarnlin ya. Kita coba jalankan yarnlin. Ada error. Kita coba cek di slinrg. Kemudian di sini kalau kita lihat pluginnya nggak ketemu nih. Jadi kita di sini install dulu ya. Kita copy, install di sini, yarn add begini -d. Oke, ada error apa ini? Slin plugin tidak ada. Sebentar, Slin plugin. Coba lagi. Oke, kita install ini aja. TypeScript yarn add TypeScript Slin parser. Kemudian sudah ya. Kita install yang tadi. Ini harusnya ada kok. Oh, kita salah ketik. TypeScript. Ini harusnya ada E-nya ini, ya. Nah, sudah bisa. Berarti di sini, nah di sini ada error ya. Ini harusnya E nih. Ada typo di sini. Oke, selesai. Sekarang kita coba jalankan yarnlin. Mantap, berhasil ya. Oke, jadi kita sudah di video ini sudah bikin, kita inisiasi GitHub, GitLab, maksudnya Git lokal ya, di lokal Gitnya. Kemudian kita juga tambahin Helmet, kita juga perbaiki Slin. Sekarang kita coba untuk bikin root sederhana. Kita bakal bikin route dan juga bikin controller. Pertama di sini kita bikin folder controllers dulu. Kemudian kita juga bikin folder routes. Jadi controller itu alurnya itu pertama si klien melakukan request ke routes ya, endpoint itu bakal pakai file yang namanya routes. Kemudian dari routes itu bakal dilempar ke controller. Misalkan si user melakukan request ke endpoint A misalkan. Nanti si route bakal ngasih tahu nih kalau endpoint A ini dia bakal pakai controller yang mana gitu, di fungsi yang mana. Terus kemudian misalkan kalau si user melakukan request ke endpoint yang B misalkan, si route juga bakal milih dia bakal dilempar ke controller dan fungsi yang mana gitu. Jadi pertama kita bikin controllernya dulu. Kita bikin user controller ya, yang sederhana aja. Jadi ini untuk
contoh aja bahwa root dan controller kita berhasil dibuat. Nanti kedepannya kita bakal ubah lagi atau modifikasi, diperbaiki juga. Di sini kita bikin export, kita bikin import dulu ya. Import request response from Express. Kemudian di sini kita bikin type-nya. Nanti aja dulu type-nya kita bikin export const-nya. Const get users. Itu ada request-nya adalah request. Response-nya adalah response. Kemudian di sini kita bikin type untuk datanya. Kita bikin simple aja. Jadi nanti tipe user ini bakal mengembalikan name yang tipe datanya adalah string dan juga email yang tipe datanya adalah string gini. Kemudian di sini kita bikin const users yang mana bakal nge-return array ya, karena users kan, banyak users yang mana isinya adalah user begini. Ini array harusnya. Array. Nah, di dalamnya kita bikin objek, ada name, misalkan Nusendra. Emailnya adalah email saya ya. Kemudian copy. Selanjutnya kita bikin Budi misalkan. budi@budi.com. Oke, ini kita export fungsinya. Selesai ya. Jadi controller kita bikin sesimpel ini mungkin. Kita bikin yang simple dulu. Kemudian di sini rootnya kita bikin file index.ts ya. Kemudian ini nanti index.ts kita untuk ngumpulin semua routes dari berbagai controller gitu. Jadi didaftarkan jadi satu tempat. Kemudian kita bikin lagi di sini user routes.ts. Nah, di sini kita bisa bikin import router from Express. Kemudian kita import fungsinya dari controller tadi ya. Get users. Ini. Oke. Kemudian di sini kita inisiasikan untuk roots-nya sama dengan router. Kemudian di sini routes.get. Kalau endpoint-nya terakhir adalah /0, kita bakal pakai fungsi dari get users. Gini. Ya. Kemudian kita export default root-nya. Selesai. Sekarang kita bikin di ini ya. Ini kita taruh ke bawah biar gampang lihatnya. Nah, di sini kita bikin import router, kemudian import rootnya. Jadi rootnya itu kita pakai user routes ya. Ini. Karena untuk yang file routes index itu fungsinya adalah untuk mendaftarkan semua routes dari route yang ada gitu. Tapi kalau individual route yang kayak ini, dia hanya berfokus pada beberapa controller aja, biar lebih rapi ya penempatannya. From user routes. Kemudian di sini kita bikin route-nya juga. Kemudian kita bisa pakai routes.use. Nah, untuk yang use ini bisa kita pakai seperti ini, API version 1, kemudian users. Ini koma. Jadi misalkan kalau ada si
kalau klien kita melakukan request ke endpoint ini, API v1 users, maka dia bakal dilempar ke root ini, user routes ya. Saya ulangi lagi, kalau misalkan ada endpoint request ke endpoint ini, maka dia bakal pakai root yang ini gitu. Artinya adalah kalau ada yang request ini, kita bakal pakai routes ini gitu ya. Kita ekspor di sini. Ini. Kemudian setelah itu kita daftarkan juga di file indexnya. Di sini kita tambahkan import routes from routes gini ya. Setelah itu di sini kita tambahkan juga app.use routes begini. Selesai. Jadi alurnya adalah kita bakal manggil root ini. Ini adalah indeksnya tadi ya. Indeksnya ini. Yang mana di file index ini root index dia ada satu root user routes. Kalau ada request ke sini ke API v1 users, itu bakal dilempar ke user routes. Nanti user routes bakal milih nih endpointnya apa. Kalau misalkan kosong nggak ada, artinya dia bakal pakai get users gitu. Ini sudah selesai. Sekarang kita coba jalankan yarn dev. Oke ya, bisa jalan. Sekarang kita coba buka untuk Postman. Kita tembak port 3000, localhost 3000, kemudian API v1 dengan users gini ya. Ini kita coba teman-teman lihat di sini ada API v1 users. Ini sama dengan ini, API v1 users gitu ya. Terus belakangnya apa? Nggak ada kan, kosong. Maka di sini dia bakal pakai ini karena ini nggak ada kan, nggak ada kelanjutannya, kosong. Maka dia bakal pakai get users fungsinya gitu. Kita coba get. Ada error sepertinya. Controller export get users. Oh, ini harusnya respon ya. Return.res users begini. Makanya itu tadi nggak ada hasilnya. Sorry, ini harusnya res.json. Gini ya, ini sudah jalan. Kita coba lagi. Void lah, berhasil. Jadi itu untuk video pertama ini, atau video simple untuk bikin route-nya ya. Selanjutnya kita akan bikin untuk melengkapi aplikasi backend kita. Oke. Itu dulu untuk video kali ini. See you next time.